Aku mau beriman secara apa? Cara yang bagaimana? Caranya Elisabet kah? Caranya Zakaria kah? Caranya Maria kah? Mana yang mau kita ikuti? Mana yang mau kita belajar? Masing-masing orang harus menentukan. Supaya kita nanti di hari Natal sungguh-sungguh merasakan kabar gembira itu sungguh-sungguh dirasakan. Tapi kalau tanpa perjuangan, ya biasa, Natal biasa. Wes ya, coba direnungkan sekarang. Apakah Tuhan membutuhkan sampai seperti Zakaria dalam hidupku? Ataukah aku cukup seperti Maria yang berani percaya meskipun dia tidak melihat hasilnya itu? Nah, sekarang coba kita renungkan sebentar. Apakah aku ini berani percaya yang bagaimana ya? Apakah terus aku mengharapkan sesuatu yang real, yang kelihatan terus, baru aku berani percaya? Atau aku berani tetap percaya dan terus belajar percaya, meskipun doa-doaku tidak kunjung terkabul? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu para saudara terkasih, selamat sore. Kepada kita. Dan rahmat itu perlu terus kita sadari. Dengan menyadari siapakah kita ini. Apakah kita layak mendapat rahmat? Tidak, karena dosa-dosa dan kelemahan, keterbatasan kita. Tetapi Tuhan terus memberi kita rahmat itu dengan satu tujuan, agar kita terus bisa berbagi kehidupan satu sama lain. Nah, kemarin di awal Ekaristi ini kita hening dulu sejenak. Kita lihat kembali hidup kita masing-masing. Apakah hidupku juga dipenuhi dengan perjuangan untuk berbagi dengan orang-orang lain di sekitar hidupku? Para saudara terkasih, apa yang menjadi spesial dari kelahiran Yohanes ini? Kira-kira menurut jenengan? Kan ini sama toh, orang lahiran biasa itu toh. Apa yang menjadi spesial? Kira-kira. Apa yang khusus di sini? Kok tambah hanteng? Yang menjadi spesial itu adalah orang tuanya. Elisabet dan Zakaria. Sekali lagi, kemarin kan sudah saya katakan toh, Zakaria itu seorang imam yang hidupnya di sekitar bait Allah. Dan 9 bulan lalu, Zakaria ini sedang mengukupi tempat terkudus. Jadi di bait Allah itu ada seperti gini, di dalamnya situ ada masuk lagi, ada tirai masuk lagi. Tempat kalau kita kan tabernakel, mereka menyimpan tabut tabut perjanjian. Itu loh 10 perintah Allah itu simpan situ. Setiap tahun atau setiap saat gitu mereka giliran untuk mengukupi itu. Zakaria masuk 9 bulan lalu ke sana dan lama tidak keluar bisu dia. Maka orang lain langsung tahu, wah ini pasti melihat sesuatu ini, penampakan ini pasti. Dan setelah itu Elisabet hamil, mengandung. Dan hari ini kan terus setelah mengandung dia pergi satu rumah khusus yang kemarin 3 bulan lalu itu dikunjungi oleh Maria, kayak gitu toh? Ceritanya gitu kan? Maria kan tinggal 3 bulan lamanya. Setelah 6 bulan, Maria diberi kabar oleh malaikat Gabriel bahwa anakmu itu yang katanya mandul itu 6 bulan sekarang mengandung. Terus Maria bergegas menuju ke Elisabet. Terus dikatakan dalam Injil Lukas 3 bulan Maria tinggal. Berarti kan sampai lahiran, sampai hari ini nih. Dan hari ini lahir. Dan orang-orang sekitar mereka tahu bahwa Elisabet itu mandul. Loh, kok lahiran? Wah, mereka senang, berarti Tuhan menghapuskan aib. Nah, bagi orang Yahudi, tidak punya anak itu dosa besar. Karena apa? Dikutuk Tuhan berarti ini. Itu orang Yahudi loh ya, bukan kita loh ya, itu orang Yahudi. Maka mereka bersuka cita. Nah, yang istimewa dari kelahiran ini adalah perjuangan iman antara Zakaria dan Elisabet, mamanya ini.
Elizabeth demikian merasa bahwa dia dikutuk Tuhan, tidak punya keturunan. Tetapi selama 9 bulan ini dia merasa berbahagia. Kemarin kita dengar toh, kemarin dulu. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Lalu Maria kemarin memuji Tuhan karena Tuhan menyapa kita semua yang rendah ini, yang tidak berharga ini. Lalu hari ini lahir Yohanes. Dan pada saat Yohanes lahir, Zakaria ini berusaha sekarang setia dengan kehendak Tuhan. Namanya adalah Yohanes. Maka dia tulis di batu, tulis karena masih bisu. Begitu dia berani percaya pada kelahiran ini, maka terlepaslah lidah yang seharusnya bisa berbicara memuliakan Tuhan. Zakaria terus-menerus berjuang. Dengan imannya dia berani terus belajar percaya bahwa Tuhan mengasihi dia. Demikian juga Elizabeth. Kalau jenengan menikah 15 tahun gak duwe anak, doa toh ke sana, ke Pos Sarang, ke Gua Maria mana, ke KKY, semua didatangi semua wis. Bahkan ada sampai, Romo, ini saya harus ke Lourdes sih. Ngapain Bu? Anak saya pertama saya dapatnya di sana. Dapatnya di sana? Piye dapatnya di sana itu? Repot tadi saya memahaminya itu. Orang berusaha terus. 15 tahun menikah, 20 tahun menikah, baru dapat anak. Suatu hal yang tidak mungkin terjadi, tetapi bisa terjadi. Dan mereka belajar terus percaya selama puluhan tahun bahwa Tuhan tidak mengabaikan permohonan mereka. Dan itu terus berjuang, dan itu menjadi spesial. Kalau orang terus dan iman, meskipun matanya tidak bisa melihat kenyataan manusiawinya. Nah, lahir ceprot, iya beneran nih. Tuhan mengizinkan saya punya anak. Tapi kalau iya bener enggak ya, 2 bulan pertama, 3 bulan pertama, belum ada teknologi USG 4 dimensi itu waktu itu. Jadi kan orang hanya, iya bener enggak ya. Itu kan iman, dibutuhkan iman, sungguh-sungguh, sehingga orang itu tidak sekedar percaya karena ada wujudnya. Kalau jenengan berdoa, Tuhan semoga anakku sembuh. 2 hari lagi sembuh. Waduh Tuhan terima kasih. Itu imannya kan, dengan kan biasakan di ini kan yang dalam doa Verenabilis tuh, perhatikanlah dengan sangat kebutuhanku ini. Itu kan terus kita menyebutkan permohonan toh sampai diulang 2 kali. Nah, kalau sampai besok itu juga tidak terkabul, apakah kita berani seperti Zakaria dan Elizabeth? Ini bukan 9 hari tok loh ini bukan 9 tahun tok loh ini. Elizabeth ini dalam usia sangat lanjut. Sama seperti Abraham dan Sarah. Nah sekarang, apakah kita berani terus percaya? Di hari-hari terakhir ini, Tuhan terus akan menyayangiku. Tuhan akan terus mendengarkanku. Itu loh yang menjadi istimewa kelahiran Yohanes ini. Maka iman yang dimiliki Elizabeth itu dan Zakaria itulah yang diwariskan kepada Yohanes. Dan Yohanes terus akan berjuang untuk itu dalam hidupnya. Nah sekarang pertanyaannya saudara, apakah kita berani beriman seperti Zakaria dan Elizabeth? Meskipun tidak kelihatan wujud apa yang mereka doakan, harapkan itu enggak terwujud juga, mereka tetap berani terus percaya. Zakaria ini sampai bisu. Nah sekarang, Tuhan membutuhkan apa agar kita percaya? Apakah mau bisu juga seperti Zakaria, baru, ini beneran ya, Gusti Allah ini aku perlu percaya bener ini berarti. Ataukah kita berani seperti Elizabeth, terus berani percaya. Atau bahkan seperti Maria. Nah ini kan pribadi-pribadi penting sebelum Natal nanti disodorkan kepada kita, agar kita berani belajar, aku mau beriman secara apa? Bukan secara apa, cara yang bagaimana? Caranya Elizabeth kah? Caranya Zakaria kah? Caranya Maria kah? Mana yang mau kita ikuti? Mana yang mau kita belajar? Masing-masing orang harus menentukan, supaya kita nanti di hari Natal sungguh-sungguh merasakan kabar gembira itu sungguh-sungguh dirasakan. Tapi kalau tanpa perjuangan, ya biasa, Natal biasa. Coba direnungkan sekarang. Apakah Tuhan membutuhkan sampai seperti Zakaria dalam hidupku? Ataukah aku cukup seperti Maria yang berani percaya
meskipun dia tidak melihat hasilnya itu. Nah, sekarang coba kita renungkan sebentar, apakah aku ini berani percaya yang bagaimana ya? Apakah terus aku mengharapkan sesuatu yang real, yang kelihatan terus, baru aku berani percaya? Atau aku berani tetap percaya dan terus belajar percaya, meskipun doa-doaku tidak kunjung terkabul. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Bapak Ibu, hari terakhir novena kita adakan besok pagi hari jam 5:30 karena sorenya sudah malam Natal. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita hening sejenak untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita selanjutnya, wujud-wujud novena kita, mereka semua yang kita bawa dalam doa-doa kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah.